Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatis sikhah wal afiyah alladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin alladzi adhaba anal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma khalaqallah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, para pemirsa, ya, para pendengar, ya, Lembaga Amal Mujahidin dimanapun berada, alhamdulillah dengan izin Allah, dengan karunia Allah berupa yang paling penting, di antara yang penting adalah berupa kesehatan kita, sehat jasmani dan sehat rohani, sehat al-afiyah. Di dalam kesempatan ini kita akan melakukan upaya supaya kita dalam menghadapi sakaratil maut, ya, ini masalah kematian, itu supaya kita nanti diberi oleh Allah kemudahan, ya, diberi oleh Allah menghadapi sakaratil maut itu dalam keadaan yang ya Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Itu ternyata ada beberapa indikasi, ada beberapa indikator yang memang itu bisa menunjang kita untuk bisa dengan nyaman, dengan meninggal yang husnul khatimah, dengan meninggal paling pokok, ya, adalah bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya. Dan ini menjadi upaya kita yang terakhir. Apakah kemudian orang yang meninggal tanpa kalimat itu membuat kita menjadi resah? Memang bisa membuat kita resah, ya. Diupayakan kalau bisa kita memang mengucapkan kalimat itu, kalimat yang terakhir, ya. Walaupun bukan berarti ketika mengucapkan itu walaupun kemudian kita tidak mengucapkan itu menjadikan kita menjadi tidak nyaman, ya. Kita upayakan bisa mengucapkan kalimat itu dengan sebaik-baiknya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, dalam survei yang dilakukan oleh Dr. Handes Komarudin, ini adalah seorang pegawai rohaniawan untuk pasien-pasien muslim di Rumah Sakit Islam Jakarta. Beliau ini adalah mantan pensiunan. Beliau bekerja di Rumah Sakit Islam Jakarta itu bertahun-tahun, dan tugas pokoknya adalah mengantarkan, membimbing pasien-pasien yang ada di rumah sakit itu untuk bisa mengucapkan, ya, ketika menghadapi sakaratul maut itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu dengan sebaik-baiknya. Nah, beliau lakukan, ya, setiap ada pasien yang mau meninggal sampai hitungan 1000 pasien, ya. Lalu dari 1000 pasien itu yang mampu mengucapkan kalimat tahlil, yang mampu meninggal dengan mudah, dengan nyaman, bahkan dengan senyuman mengakhiri kematiannya itu hanya 7%, para pemirsa. Bayangkan, dari 1000 pasien yang mampu meninggal dengan kalimat tahlil, ya, itu hanya 7%. Berarti 70 orang dari 1000. Jadi yang tidak berhasil adalah 930 orang. Masya Allah. Akhirnya beliau ini punya iktikad, punya pemikiran, ya, untuk melakukan
survei, untuk melakukan penelusuran, investigasi kepada ahli waris, ya, keluarga-keluarga mereka, ya, yang ditinggalkan. Dari 70 pasien tadi yang meninggal dengan muda, dengan senyum, bahkan mampu mengucapkan kalimat minimal paling terakhir Allah, Allah, Allah. Nah, pemirsa, setelah beliau lakukan dari rumah ke rumah, ya, ahli waris ini yang telah ditinggalkan ini, itu ternyata beliau bisa menyimpulkan dari hasil survei, ya, penelusurannya itu ada 5 faktor, penyebabnya. Ya. Yang pertama, almarhumah 70 orang ini hampir rata-rata disurvei dari rumahnya masing-masing, itu ternyata mereka ini yang pertama faktornya adalah mereka ini waktu hidupnya, ya, almarhumah ini selalu menjaga sholatnya. Pemirsa, ini mari bersama-sama saya, panjenengan, ya, keluarga besar lembaga Amal Mujahidin, ya, mari jaga sholat. Ini menjadi indikator untuk kita mudah ketika Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, ya, mudahkan kami ketika menghadapi sakaratil maut. Yang kedua, ternyata almarhumah 70 orang ini setelah disurvei dari ahli waris ke rumahnya masing-masing, itu mereka ini gemar, senang, ya, standby tiap hari, menyempatkan 1 menit, 2 menit sampai setengah jam, mungkin bisa 1 jam untuk membaca atau tilawatil Quran. Sekali lagi, ya, dan tilawatil Quran ini kan tombo hati. Iya, dengan baca Quran, saya yakin orang yang biasa baca Quran itu hatinya menjadi tenang, senang. Dalam kondisi sakit, barangkali dia sempat baca Quran itu. Menghadapi sakaratul maut, dia membiasakan seperti itu. Nggak salah kalau dimudahkan oleh Allah ketika sakaratul maut. Yang ketiga, nah ini ada kaitannya dengan lembaga Amal Mujahidin. Monggo, yaitu the giving. Mereka ini suka berbagi. Dalam bahasanya bisa sedekah, bisa zakat, bisa infak. Ya. Kita kadang-kadang dalam persoalan berinfak ini masih mikir-mikir. Nyambut gawe, jungkir walik, mulai berangkat esok sampai mulai bengi, kok enak, ya, dikasihkan orang. Nah, kalimat-kalimat seperti ini, saya yakin orang yang di tingkat akademis, di tingkat terpelajar, hal itu tidak akan mungkin terjadi. Kita harus jadi orang yang bijak, yang suka merenung. Sebenarnya harta yang kita dapatkan itu kan hanya titipan. Wong itu hanya titipan. Kenapa kita kok kemudian nggak bisa tidur kalau kemudian hartanya itu diambil orang? Maksudnya untuk disedekahkan. Pemirsa, mari. Indikator 70 orang ini yang hanya 7% yang bisa meninggal dengan nyaman, dengan senyum, bahkan mampu mengucapkan kalimat tahlil, yang itu sebuah keharusan. Karena itu menjadi kita nyaman. Kalau enggak pun, yang penting memang orang ini tetap, ya, orang Islam, ya, orang mukmin. Insya Allah aman. Monggo sedekah. Mana koso malun min sedekah. Sumajudat. Tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan, kata Rasulullah. Sumajudat. Malah diulang 3 kali. Bahkan bertambah. Ya. Orang kalau berinfak 1000, ya nanti akan dilipat gandakan. Dan rasanya kalau kita ngasih orang 1000 itu rasa masih berpikir-pikir. Njaluk sosok. 1000 itu masih minta sosok. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Padahal kalau kita datang ke rumah makan kecil atau besar, mungkin ke restoran dengan keluarga kita, habis 300 minimal. Atau mungkin sampai 1 juta. Nggak terasa. Sementara ketika ada orang, anak yatim, fakir miskin, yang mestinya membutuhkan bantuan dari panjenengan semua, ternyata ngasih 1000 masih mikir-mikir. Mari, kalau kita kepingin dapat yang banyak kan tentunya umpannya kan juga harus besar. Kan seperti itu. Iya, jangan takut. Iya, jangan takut. Nanti Allah menjamin
Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Monggo sampeyan baca mulai Al-Fatihah sampai Anas, nanti ada itu. Apa yang kamu infakkan, apa yang kamu zakatkan, apa yang kamu bagikan, the giving kepada orang lain, anak yatim, fakir miskin yang membutuhkan, itu akan yukhlifu wa huwa yukhlifu. Allah itu akan mengganti orang itu. Dijamin itu. Ya. Tidak lagi impossible, pasti. Ya, pasti. Lalu yang keempat, pemirsa Lembaga Amal Mujahidin. Ini penting. Lirik yang halal-halal saja. Ya, kalau ngelirik rezeki itu jangan hanya sedikit yang dilirik. Liriklah, cari rezeki yang sebanyak-banyaknya dan halal. Daripada sedikit tidak halal, lebih baik banyak halal. Ya. Banyak halal lebih baik daripada sedikit halal. Sedikit halal lebih baik daripada sudah sedikit nggak halal. Mari. Lalu yang terakhir, pemirsa, ini indikasi yang disurvei oleh Dr. Andes Komarudin tadi. Yang kelima adalah sambung silaturahim kepada siapapun, sesama muslim, sesama non muslim. Ya. Secara hablum minallah, lakum dinukum waliyadin. Secara hablum minannas, secara muamalah kita lakukan untuk melakukan kedamaian, kenyamanan, ya, sesama hidup, sesama makhluk. Mari itu kita lakukan. Nah, dari 5 indikator ini saya yakin para pemirsa insya Allah sudah lakukan itu. Yang penting tingkatkan lagi. Pertama, mari jangan lupa jaga sholat. Ya, nggak bisa berdiri duduk nggak bisa, berbaring nggak bisa karena sudah menghadapi sakaratul maut, meninggal, masih ada bentuk perpisahan pentingnya sholat, disolati orang itu. Lalu yang kedua, tolong one day one juz, kalau bisa sehari 1 juz. Ya, setelah itu bisa juz apokat, bisa juz melon dan lain sebagainya. Monggo. Lalu yang ketiga, berbagi, sedekah, infak, zakat. Ya. Lalu yang keempat, lirik yang halal-halal saja rezeki dari Allah itu. Dan yang terakhir, ayo kita lakukan silaturahim kepada siapapun dengan cara hablum minallah wa hablum minannas, dengan baik, sehingga kita tidak akan dihinakan oleh Allah. Duribat alaihimudillatu ainama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Demikian para pemirsa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.